Halo gengs, selamat pagi. Selamat pagi Ranting. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Setelah balik dari Thailand, outing acara kantor, saya beli satu bin aja dari satu roastery atau dari satu kedai kopi di Thailand. Jadi sebelum saya ngebrew, saya akan kilas balik dulu sebentar. Saya di Bangkok atau di Thailand itu mengunjungi 4 kedai kopi. Si Factory, si Gallery Drip, lalu si PCS, lalu yang pertama itu Sunset Coffee Roaster di Pattaya. Sebenarnya banyak banget yang mau saya kunjungi, salah satunya adalah Slow Bar. Slow Bar itu adalah ada Oka Lemua kalau nggak salah ya, di daerah 1 km dari Paragon. Dan ternyata teman saya kan extend di Bangkok sampai hari Minggu, dan kemarin dia ke Chatuchak dan ternyata banyak slow bar di Chatuchak katanya, dan teman saya mencoba slow bar di sana. Jadi kalau saya perhatikan kedai-kedai kopi di Thailand, ada satu yang punya kesamaan kecuali Gallery Drip. Mereka itu punya menu-menu yang berbeda dengan di Jakarta atau di Indonesia. Buat saya ya, menu lalu rasa yang dihasilkan dari menu itu buat saya nggak bisa saya temukan di Jakarta, dari segi blend susunya dan dari segi bagaimana si blend susu ini dengan si kopi ini disatukan. Itu memberikan nuansa rasa yang sangat baru di lidah saya. Jadi saya coba Sunset Road, nyoba Coffee Roastery, nyoba Factory Roast Coffee, lalu Gallery Drip, lalu PCS. Di antara semua itu mereka punya kesamaan, tapi memiliki diferensiasi rasa yang berbeda, tapi berada di frekuensi enaknya. Kayak mereka pakai susu yang kurang lebih sama gitu. Mereka menyebutnya secret milk, yang mungkin saya sendiri nggak bisa mendefinisikan mereka susunya seperti apa, karena susunya ajaib banget sih, dan tanpa ada gula di dalamnya. Teman ala-ala pun mencoba beberapa range menu, itu nggak ada ditemukan mereka menuangkan gula, dan itu enak banget, ajaib. Jadi saya nggak bisa membawa atau mengeksplor kopi yang saya minum lalu saya aplikasikan ke sini, nggak bisa banget, susah. Kecuali mixnya ya, mixologinya kayak yang saya beli American Peach Roast, itu masih bisa lah dicontek. Di Indonesia banyak kalau American mix dengan sirup dan lain-lain. Tapi untuk yang susu sama kopi itu yang beda, susunya beda pokoknya ya. Oke, itu yang saya yang saya rasakan di Thailand. Lalu kalau dari 4 kedai kopi yang saya coba, ini 4 kedai kopi ini lumayan punya nama di Bangkok ya. Sunset, lalu ada Factory, lalu ada Gallery Drip. Itu istilahnya idealisnya si owner. Itu mungkin kalau di Indonesia kayak Kopi Klinik mungkin ya. Dan hampir rata-rata kebanyakan dari semua kedai kopi yang saya datangin, cuman Gallery Drip yang banyak range kopi lokalnya, dan kelihatan antusias orang untuk mendengarkan si baristanya.
ketika ngebrew menjelaskan itu persis dengan yang si Mas Pepeng lakukan, atau beberapa kedai kopi yang memang tujuannya bar gitu ya, konsepnya kurang lebih sama kayak gitu. Dari semua itu saya ternyata kurang impress, kurang merasa ada sesuatu yang unik di galeri drip. Dari semua teman ala-ala mencoba menu yang berbeda, rata-rata mereka tetap masih jomplang dengan kopi yang di Factory dan kopi yang di Sunset di Pattaya. Bahkan itu pertama kalinya saya minum manual brew drip di galeri drip, karena kata teman ala-ala galeri drip itu kalian bisa pilih kopinya, lalu nanti dia yang ngebrew, dan dia tuh semua konsepnya manual, espresso, kecuali untuk susu, di foaming susu dia bukan manual. Espressonya pakai aram espresso kalau nggak salah yang diputar gitu, lalu the rest pakai filter V60 dan lain-lainnya. Nah, dari 4 itu termasuk saya, karena saya pikir harusnya dia memberikan sensasi rasa yang gila gitu ya, karena memang pure manual. Ternyata saya mencoba satu kopi jagoannya dia, si Maneproek natural process kalau nggak salah, dan buat saya pertama rasanya less fruity, dan mungkin tujuannya itu. Kedua full body. Ketiga less super sweet, less sweet banget. Keempat hints brownies kayak sedikit earthy dan coklati, jadi nggak terlalu kompleks rasanya, sederhana. Jadi kalau saya bilang kopi yang saya minum jagoannya dari galeri drip dibanding dengan yang punya saya nih, ada Ijen Lestari apricot marmalade yang saya manual roasting sendiri dan saya beli dari Pillow. Untuk the whole konsep rasa enaknya, saya masih megang Ijen apricot marmalade yang saya punya untuk the whole konsepnya ya. Tapi kalau memang dia tujuannya memang di situ objektif rasanya, berarti buat saya si Maneproek itu kurang greget gitu ya, kayak minum kopi ya biasa aja gitu, bukan yang anjing ya ini enak banget, padahal itu jagoannya dia, jagoan kopi lokalnya si Galeri Drip. Waktu saya tanya kenapa saya nggak mencoba kopi non Thailand, karena buat apa, di Jakarta juga banyak, roaster di Jakarta juga banyak jual Ethiopia, Kolombia dan lainnya. Justru kalau saya datang ke satu daerah yang memang booming kedai kopinya, jadi lebih baik saya pilih yang kopi lokalnya dia, yaitu lokal kontennya di Thailand, jadi ya kopi Thailand. Oke, lalu saya mencoba manual brew lagi di PCS Coffee. Saya mencoba jagoannya dia juga, Doi Saket dari Chiang Mai kalau nggak salah ya, ininya kebunnya sama. Jadi Maneproek sama si Doi Saket itu kurang lebih sama, tapi Doi Saket lebih enak, lebih more fruity, lebih sweet, lebih ada acidity-nya, lebih ada acidity-nya dan sedikit lebih playful, tapi tetap masih kalah dengan kopi yang Ijen ini, karena saya patokannya yang terakhir saya punya di rumah. Tapi untuk lain-lainnya, untuk menu-menu yang berbasis susu itu gila sih, nggak diragukan lagi, enak banget. Nah, kalian wajib cobalah. Banyak kedai kopi di Thailand jagoannya temen ala-ala, dan saya nggak bisa mengunjungi semuanya karena waktunya mepet. Nah, untuk harga bin sebenarnya nggak gitu mahal, yang mahal tuh di Pattaya. Tapi untuk di Bangkok harga binnya lumayan murah, dan ini saya beli 500 baht untuk 200 gram.
500 baht untuk 200 gram ya sekitar 200-an lah ya, anggap aja 5 kali 4 ya 200 lebih lah. Lalu kalau saya beli yang Moskow kemarin itu harga 150. Sebenarnya untuk kopi nggak gitu mahal sih kalau buat saya untuk di Bangkok ya, atau yang mahal di Pattaya sebenarnya. Oke, itu secara susunan dari 4 itu saya memegang Factory agak berat nih karena saya mencoba menu 2 kopi, jadi saya pegang Sunset, baru Factory, baru PCS, terakhir si Gallery Drip. Jadi Gallery Drip ini dari untuk semua konsep rasa dari beberapa menu dia lumayan kurang lah ya dibanding dengan yang lainnya. Kata teman ala-ala pun yang mencoba dengan mencoba kedai kopi yang saya rasakan. Cukup itu konklusi saya di Thailand. Menarik sih sebenarnya mengeksplor kedai-kedai kopi di Thailand. Di sana lumayan banyak juga. Dan kayaknya cukup lebih serius mengulik menu sih. Jadi kita akan cobain buka di atas si Awesome Blend Medium Roast Espresso Blend dari Factory ini menggunakan Colombia dan Thailand. Jadi mereka selalu ada konten Thailandnya di kopi mereka, di blend mereka, di ini juga, di PCS juga. Seperti apa aromanya? Ini apa? Medium. Kita lihat medium roastnya Thailand ya. Binnya bagus. Medium roastnya Thailand agak dark ya, sedikit. Oke, let's see. Saya akan coba menggunakan espresso cafe latte robot. Kita akan setting dulu ya. Saya mesti setting ulang nih, saya alatnya satu, kalibrasi maksudnya 2. Coba saya main di 2.6 deh, saya pengen tahu kayak gimana. Saya main di 16 gram dulu kayak gimana juga. Beannya bagus, beannya seksi kalau buat saya. Aromanya sangat enak banget. Saya coba kasih air di 60 ya.
1, 2, 3. Jadi ada yang lucu di Thailand pas saya ke PCS, dia menyajikannya kayak gini, dia aduk dulu kayak gini lalu dia tuang. Kalau feeling saya yang saya barusan brew espresso, gilingannya kayak kurang halus ya, sedikit kurang halus, ekstraksinya kurang sempurna, tapi let's see rasanya seperti apa. Semoga bisa enak. Nanti kalau hari ini saya kurang ngopi, saya akan coba si espresso blendnya dia. Kita akan coba bikin menggunakan Hario Switch atau Aeropress ya. Aromanya semerbak, fruity, enak, tanpa banyak cincong. Kita cobain. Super lembut, sweet, dan acidity-nya sangat bright banget ya. Jadi nggak terlalu ngebom si acidity-nya. Sangat lembut banget, milky rasanya, clean, enak. No hint bitter kalau istilah orang-orang, no hint bitter elo sama sekali. Lembut banget rasanya, mengalir di mulut tuh lembut banget, sangat milky, silky banget ya. Enak. Oke, nanti kita akan cobain kalau saya ada waktu menggunakan si Hario Switch, si Awesome Blend ini bisa dihajar filter atau enggak ya. Soalnya kemarin lumayan lucu waktu di PCS, dia bilang dia tuh ada 3 kategori blend: light roast, medium, sama dark. Jadi makin light makin banyak si blendnya, ada 5, lalu berikutnya 3 ya kalau nggak salah, berikutnya lagi 2. Jadi makin dark roast dia makin simple. Yang saya tanyakan, saya mau filter tapi dari light roast ini, terus dia bilang light roast blend ini untuk espresso, tapi kalau saya mau dibikinkan filter juga nggak apa-apa, boleh, tapi ini buat espresso light roast. Padahal harusnya blendnya dia dibikin manual brew, kayaknya menarik sih. Cuman karena memang peruntukan untuk espresso, jadi ya udah saya tetap espresso mintanya ya. Ini enak sih buat saya. Enakan ini espressonya dibanding waktu saya beli di PCS yang 5 blend kopi. Lebih, walaupun secara kompleksitas enakan seruan si PCS ya secara kompleksitas, tapi the whole output rasa terakhirnya buat saya ini lebih enak sih. Buat saya ini lebih enak. Super lembut banget. Oke teman-teman, selamat ngopi semuanya. Tetap explore kopi, jangan pernah puas di satu jenis kopi, karena kita hidup hanya sekali. Jadi
explore yang ada di bumi ini. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.